khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah wahdahu la syarikalah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Andi, kajian kita subuh ini diminta oleh jamaah melalui Pak Anto ingin mengkaji tentang bagaimana nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Saya kaji seperti kajian Islam tematik, karena insya Allah hari Senin tanggal 2 malam Selasa itu sudah nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Maka kita lihat ini, karena diantaranya ada yang melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan juga di dalamnya yang dinilai oleh yang lain sebagai sesuatu yang masuk kategori bid'ah. Misal ya, dalam kaitannya dengan amalan-amalan tertentu. Kita lihat dulu itu nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Semua sependapat bahwa di bulan Sya'ban itu adalah bulan utama, termasuk keutamaan yang terdapat pada nisfu Sya'ban. Misal, kalau kita sebut meskipun bulan Sya'ban itu tidak masuk dalam Syahrul Hurum, bulan-bulan yang utama, istimewa yang disebutkan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban tidak masuk. Tetapi dia terletak di antara dua bulan utama, Rajab, Ramadan. Karenanya kalau para ulama menyebut Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Rasulullah, dan Ramadan itu bulan untuk umat Islam, umat Muhammad. Atau untuk para mereka yang senantiasa menekuni pekerjaan dengan pertanian misalnya, dia sebut sebagai Rajab itu sebagai bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyirami, Ramadan itu bulan memetik hasil. Jadi kita lihat ya, jadi nisfu Sya'ban meskipun yang memandang itu bid'ah, itu dikarenakan dia menganggap bahwa tidak ada petunjuk sekali satu ayat pun berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban itu. Tapi nanti kita lihat seperti apa penjelasan para ulama mengaitkan ayat-ayat Quran. Kalau dalam hadis Nabi jelas banyak keutamaan itu disebutkan, tetapi nanti juga kita tunjukkan beberapa di antaranya yang dipandang sebagai hadis palsu. Kenapa? Karena ada tambahan-tambahan di dalamnya, termasuk kita yang melakukan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Kita lihat. Jadi kita dah baca dulu bagaimana, jadi di mana itu, kapan mulai itu orang memperingati nisfu Sya'ban. Generasi yang memperingati nisfu Sya'ban itu pada generasi ketiga, Rasulullah, sahabat, tabi'in. Di generasi tabi'in ini dimulai di sebuah kota di Sam. Ada namanya atau ulama yang melakukan itu adalah Khalid bin Ma'dan. Ya. Kemudian Luqman bin Amir, itu generasi tabi'in, generasi sesudah sahabat. Itu melakukan. Dia lakukan perayaan sampai hari ini diikuti oleh saudara-saudara kita, kegiatan Sya'baniyah di Afrika Selatan. Pada saat pertengahan Sya'ban, mereka khususnya di malam hari memakai pakaiannya yang seperti kita kalau biasa mau Idul Fitri, pakaian yang baru, kemudian kumpul di masjid, lalu di situ berdoa bersama-sama, kemudian bakar dupa. Itu dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Tersebar berita ini ke
wilayah Madinah. Maka Atta, jadi Imam Atta dan Ibnu Abi Malika, begitu juga beberapa fuqaha di Madinah itu membid'ahkan karena tersebar berita itu sampai ke sana. Lalu dia katakan itu adalah tradisi Israelia dari riwayat orang Yahudi. Tapi dalam kaitannya dengan itu, dalam yang merayakan Nisfu Sa'ban itu ada dua versi. Yang versi pertama tadi saya sebutkan dalam kaitannya dengan yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, dan yang kedua Luqman bin Amir, justru dipandang oleh ulama. Jadi itu di wilayah Sam, Basra. Sementara di Hijaz, Madinah itu memandang hal yang diada-adakan. Untuk yang merayakan ini juga terbagi dua. Yang pertama itu, misalnya kita lihat ada Abu Ishaq bin Rawayh dan Walid radhiyallahu an itu menyetujui perayaan itu, tetapi Imam Al-Auza'i itu memakruhkan. Jadi kalau kita Nisfu Sa'ban, pakai baju baru, bakar dupa, ibadah-ibadah, itu semua disebutkan sebagai sesuatu yang mengada-ada, tidak pernah dirayakan. Karena saya katakan tadi, generasi yang memulai perayaan itu adalah generasi ketiga. Rasul, misalnya kita lihat Rasulullah, sahabat tabi'in, di generasi tabi'in ini yang memulai perayaan itu. Tetapi Imam Al-Auza'i menyebut bahwa itu makruh. Sementara Atta, kemudian Ibnu Abi Malika, begitu juga sebagai fuqaha Madinah itu membid'ahkan. Nanti kita lihat seperti ini. Jadi kenapa misalnya yang tadi mengatakan tidak ada ayat Quran yang menyebut tentang Nisfu Sa'ban? Iya, betul, tidak ada satupun yang menyebutnya. Tapi baca misalnya Imam Al-Qurtubi di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, Al-Qurtubi selain mufassir dia juga ahli sejarah. Dia menyebut bahwa dia kaitkan yang terjadi di bulan Sa'ban, bahkan dia menduga bahwa itu di pertengahan Sa'ban ketika ayat turun berkaitan dengan pindahnya kiblat. Jadi yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini ayat turun di surah Al-Baqarah 144. Kad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kunta fawallu wujuhakum syatra. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Jadi Imam Al-Qurtubi mengaitkan, sungguh kami menyaksikan wajahmu Muhammad menengadah ke langit, maka kami pindahkan, kami rubah kiblat sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wahai summa kunta fawal, itu adalah kiblat yang kamu inginkan, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang menerima kitab dengan benar memahami pemindahan itu adalah benar dari Allah, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sa'ban, teristimewa di kata Al-Qurtubi di Nisfu Sa'ban. Ini ayat yang diperpegang. Meskipun tidak menyebut di situ Nisfu Sa'ban. Yang kedua, dalam kaitannya dengan perintah berselawat kepada Nabi, Al-Ahzab 3356. Itu disebutkan bahwa ayat ini turun juga di bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dan hai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan kirimkan salam taslim kepadanya. Ini juga turun di bulan Sa'ban. Jadi memang tidak menyebut dalam kaitannya dengan Nisfu Sa'ban.
Yang ketiga, kalimat yang baik. Itulah sebabnya nanti di peringatan atau amalan-amalan kita selalu bilang yang berkaitan dengan bacaan Quran, doa-doa itu. Jadi kalau tadi saya sebutkan, ya ini tadi dasarnya ini dari Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau ini nanti bisa dibaca tentang ini di tafsir Ibnu Katsir juz 3. Ini dikaitkan dengan kalimat yang baik, yakni bacaan Quran dan doa. Apa itu? Di surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a ilaihi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa al-amalus shalihah yarfa. Siapa yang menghendaki kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya dari Allah, dan diangkat pembicaraan yang baik dan amal yang baik kepadanya. Ini dijelaskan juga, ini turun di bulan Sa'ban. Jadi inilah yang oleh para ulama mengatakan sebagai tidak ada yang menyebut di situ tentang nisfu Sa'ban. Tetapi para ulama menjelaskan seperti yang saya sebutkan, kalau yang pertama tadi Al-Qurtubi itu di tafsirnya, dan yang kedua ini Ibnu Katsir di juz 3. Ini ayat tentang bagaimana dikaitkan dengan nisfu Sa'ban. Begitu juga nanti kita lihat kenapa banyak yang membid'ahkan. Lihat riwayat-riwayat. Nah, kalau ini hadis sahih. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir yang diridhai Allah. Kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi lailatis sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah." Jadi sesungguhnya pada setiap malam itu, ya, jika seorang muslim itu meminta kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhiratnya, illa atahu iya, maka niscaya akan dikabulkan kepadanya, wasalika kullal lail, dan itu terjadi pada setiap malam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini hadis sifatnya umum, semua malam, maka termasuk di dalamnya nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Ya. Jadi kita lihat seperti itu. Lalu seperti apa misalnya yang didaifkan atau bak ini? Jadi At-Tabrani, begitu juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal, anir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala yattali'ullahu azza wa jalla halqihi lailatan nisfis Sa'ban min Sa'ban wa yaghfiru li jami'il khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Jadi dalam kaitan dengan ini Nabi bersabda bahwa Allah azza wa jalla memperhatikan seluruh hambanya pada malam nisfu Sa'ban. Maka siapa yang meminta ampun maka diampuni seluruh makhluk itu, kecuali yang melakukan kemusyrikan dan memutus persaudaraan atau permusuhan. Kenapa ini didaifkan? Kenapa ini dilemahkan? Karena dalam hadis itu ada tambahan di sini. Ada yang menambah para pesina. Jadi kecuali, jadi semua makhluk, semua hamba itu diampuni. Teristimewa dalam kaitannya dengan dosa-dosa yang dimintakan kepada Allah untuk diampuni, kecuali mereka yang melakukan kemusyrikan dan yang melakukan permusuhan, memutus silaturahim. Itu yang tidak diampuni. Nah, dibidiakan ini dikarenakan dalam hadis yang lain itu ditambah lafaznya, para pesina itu tidak diterima permohonan ampunnya. Itu yang ditepis, itu yang dipandang ditambah-tambah. Jadi hadis-hadis seperti ini, itulah sebabnya nanti kita lihat kenapa misalnya dalam menyambut nisfu Sa'ban. Nanti kita lihat ini hadis. Ini jadi hamsulailin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. Awwalul lailatin min Rajab
yakni malam pertama di bulan Rajab, walailatul nisfi Sa'ban, dan malam nisfu Sa'ban, walailatul Jum'ah, malam Jumat, walailatul Fitri, malam Idul Fitri, walailatul Nahar, malam Idul Adha. 5 malam itu doa tidak ditolak. Kenapa lagi-lagi juga ini dibid'ahkan? Karena banyak yang melakukan di situ menambah-nambah peribadatan. Jadi hadisnya benar, hadisnya diterima bahwa dia adalah, tetapi amalannya banyak yang menambah. Nanti kita lihat, kita sebutkan satu di antaranya. Misal, ketika kita baca hadis yang di dalamnya disebut sebagai hadis dhaif, bahkan disebut sebagai hadis palsu, pada malam nisfu Sa'ban ada yang hadis mengatakan siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka Allah akan mengirim 1000 malaikat untuk menjaganya. Itu palsu di malam nisfu Sa'ban. Bahkan di hadis yang terakhir yang saya sebutkan ini memang palsu. Nih, hadis maudhu. Man shalla lailatan nisfi min Sa'ban, siapa yang sholat pada malam nisfu Sa'ban, isnata asara rakatan, 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin salasina marrat qul huwallahu ahad, dan setiap dia sholat 12 rakaat, setiap rakaat dia membaca 30 kali qul huwallahu ahad, itu lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah, maka dia tidak akan meninggal sebelum diperlihatkan kepadanya tempatnya di sorga. Ini palsu, karena dia menghususkan peribadatan 12 rakaat dan membaca qul huwa 30 kali. Itu yang ditambah, itu yang palsu. Jadi ibadah seperti itu, ibu-ibu minta maaf. Kan kita bilang, kita sering termasuk ya yang baca Yasin dalam kaitan itu, karena kita bilang padahal tadi kan ayatnya jelas. Nih, jadi dalam kaitannya bacaan Quran dan doa ini, kalimat yang baik dan amal soleh itu diangkat, maka banyak berdoa. Ya, yang dimaksud dengan kalimat yang baik bacaan Quran, jangan khususkan bacaan Quran itu hanya di Yasin. Baca Yasin, katanya baca Yasin 1 kali sama dengan khatam Quran 30 kali. Ya, baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu dianjurkan dan itu utama. Memang di bulan Sa'ban, nisfu Sa'ban. Doa juga begitu. Ini nanti kita lihat lagi hadis dalam kaitannya dengan doa. Ini ya, hadis dari Ali. An Ali Abi Thalib kala kalau Rasulullah sallallahu idza kanat lailatun nisfu Sya'ban faqumu lailaha. Jadi kalau tiba nisfu Sya'ban maka beribadalah kamu pada malam harinya, wasumu naharaha, puasalah kamu pada siang harinya. Fa inna Allah taala yansilu fiha di ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Jadi sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia itu sampai terbenamnya matahari pada hari itu. Ya. Kemudian berkata, alamin mustaghfirli faghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka niscaya akan kuampuni. Siapa yang memohon rezeki niscaya akan kuberikan rezeki itu. Siapa yang memohon kesehatan maka niscaya kusehatkan. Ala gaza ala kasa. Kemudian yang lain hatta yatlu al fajri, sampai terbenamnya matahari pada hari itu. Kenapa ini didaifkan? Karena ada yang menambah dalam kaitan itu. Ibu-ibu dia tulis itu doa nisfu Sya'ban. Ya, doa ditulis lalu dia kasih masuk di dompetnya, di tasnya. Ya. Ya itu yang menambah seperti itu. Sama dengan tadi, baca Quran jangan Yasin saja. Baca Quran karena ayat Quran mengatakan bacaan yang baik atau ucapan yang baik dan amal soleh. Ayat itu mengatakan bacaan yang baik itu tidak terangkat kalau tidak disertai dengan amal soleh. Jadi doa dianjurkan, saya yang minta doa. Tetapi ketika mengkhususkan peribadatan khusus di dalamnya, itu yang didaifkan, yang dilemahkan. Siapa yang membaca, siapa yang sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat,
baru setiap rakaat dia baca qul huwallahu ahad dan sebagainya, itu dia akan masuk surga. Itu lemah, daif. Memang hadisnya daif. Karena menghususkan peribadatan hanya di situ. Tapi semua ulama sependapat bahwa di bulan Sa'ban dan nisfu Sa'ban itu memiliki keutamaan. Maka lakukan seperti tadi dalam kaitan itu. Petunjuk Al-Quran saja perhatikan dalam kaitannya dengan ini. Jadi bacaan Al-Quran dan doa, kalimat yang baik dan amal soleh diangkat. Kan ada hadis Nabi tentang apa yang banyak dilakukan Nabi. Salat, puasa, ya? Kan kita katakan hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebanyak di luar bulan Sa'ban, sebanyak di bulan Sa'ban, selain di bulan Sa'ban itu. Puasa sunat maksudnya. Jadi dianjurkan. Tetapi jangan hanya dengan itu menghususkan ibadah-ibadah tertentu hanya di bulan atau nisfu Sa'ban. Sama dengan tadi, baca Quran, baca ayat Quran. Jangan itu tadi hanya ya berkaitan dengan Yasin, itu yang diulang. Kemudian itu dianggap sebagai amalan khusus pada malam nisfu Sa'ban. Tidak mengkhususkan amalan itu. Jadi sekali lagi, semua sependapat bahwa nisfu Sa'ban itu memiliki keutamaan. Begini, keutamaan itu memang ada. Jadi Allah menetapkan keutamaan itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Mana buktinya? Kalau kita sholat di Baitullah itu jauh lebih utama daripada kita sholat di masjid. Masjid mana saja selain Baitullah, itu tempat yang diutamakan. Bulan Ramadan yang bakal kita sambut insya Allah pada pertengahan Februari atau tanggal 17 itu Menteri Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat. Jadi siapa yang melakukan kebajikan itu lebih utama di bulan-bulan daripada bulan-bulan lain. Memang Allah menyiapkan keutamaan itu ada. Sama dengan saya sebutkan tadi. Jadi 5 malam di dalamnya itu doa tidak tertolak. Yang pertama malam pertama bulan Rajab, yang kedua nisfu Sa'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Idul Adha. Itu semua. Tetapi kita katakan jangan hanya prioritaskan satu. Misalnya di nisfu Sa'ban saja. Lakukan seperti sama dengan sholat yang kita laksanakan. Silakan. Tetapi lakukan peribadatan-peribadatan itu bukan menganggap itu khusus dilakukan di bulan, khususnya di nisfu Sa'ban. Penghususan-penghususan itulah yang ditolak, yang didaifkan, yang dilemahkan. Karena diantaranya juga memang ada hadis-hadis yang dhaif atau lemah, bahkan palsu. Satu diantaranya adalah karena satu diantara sanad yang ada dalam hadis itu tertuduh pendusta. Jadi kita lihat dalam kaitannya dengan pegangan-pegangan itu. Intinya adalah malam nisfu Sa'ban mempunyai keutamaan karena beberapa amalan-amalan juga memang dilaksanakan oleh Nabi, cuma tidak mengkhususkan hanya amalan-amalan tertentu itu dilakukan di malam nisfu Sa'ban. Jadi kita mengatakan termasuk puasa khususnya Ayyamul Bid itu kan di pertengahan masuk nisfu Sa'ban, ya, di antara itu kaitannya. Jangan khususkan amalan-amalan itu hanya pada waktu itu saja. Itulah sebabnya banyak didaifkan. Bahkan ada yang membid'ahkan, yang kita sebut, kalaupun misalnya dia masuk kategori hadis lemah atau dhaif, maka kita katakan tadi berdasar pemahaman kita dengan sejarah, boleh jadi dia mengambil itu sebagai fadailul amal, untuk keutamaan amal. Karena intinya adalah kita mau menyambut Ramadan. Di situ kita mau menyambut Ramadan, maka usahakan. Insya Allah tanggal 6 Februari saya punya jadwal di Al-Markas dan dikasih tema yaitu bulan Sa'ban sebagai bulan konsolidasi umat. Jadi dalam kaitannya persiapan memasuki Ramadan. Jadi seperti itu.
Bagaimana puasa, bagaimana kita mempersiapkan. Tapi kita katakan tadi bahwa keutamaan memang ada di dalam. Sama dengan kalau kita lihat Al-Quran. Kenapa Allah dalam Al-Quran bersumpah itu menggunakan benda dan waktu. Ya. Misal, was-samai wat-thariq atau wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duha. Was-samai wat-thariq, demi langit dan apa yang mengiringi. Kenapa Allah bersumpah dengan itu? Itu menandakan bahwa untuk membangkitkan roh kita, kesadaran keberagamaan kita dalam kaitannya dengan sumpah Allah itu. Ada sesuatu yang menakjubkan di situ. Makanya kalau kita baca dalam kaitannya dengan asrar, jadi rahasia, asrarul awqat, rahasia-rahasia waktu. Sama dengan hari Jumat ini, semua ulama sependapat ini adalah sayyidul ayyam. Ada waktu di dalamnya, tempat-tempat terijabahnya doa. Ada yang tadi malam bangun, ya. Ada setelah dia mau berangkat sholat subuh. Ada nanti yang ikut Jumat di antara dua khutbah. Bahkan ada nanti pada waktu sampai waktu asar. Itu keutamaan. Yang jelas mulai dari malam Jumat sampai waktu asar terbenam. Di situ ada waktu-waktu terijabahnya doa hamba. Makanya dia disebut Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Kalau Sya'ban itu dalam kaitannya dengan laporan tahunan, ya. Lailatul Qadar itu laporan seumur hidup. Gitu. Jadi kalau laporan harian itu Sayyidul Ayyam hari Jumat. Kalau laporan tahunan itu adalah Sya'ban. Kalau untuk seumur hidup itu Lailatul Qadar. Banyak yang mengaitkan itu, tapi saya katakan saya untuk kajian ini saya arahkan ke ini. Jadi perbanyak amalan-amalan dalam kaitannya yang disunahkan oleh Nabi, tetapi jangan khususkan amalan-amalan tertentu hanya untuk bulan itu atau nisfus Sya'ban. Ya, seperti hadis yang saya sebut tadi. Banyakkan yang berpegang di sini. Ini, ya. Jadi maudhu palsu. Siapa yang sholat pada malam nisfu Sya'ban 12 rakaat dan setiap rakaat dia baca ya 30 Qul huwallahu ahad, maka Allah dia tidak akan wafat sebelum diperlihatkan kepadanya tempatnya di sorga. Yang 12 rakaat. Ya, kalau kita sholat seperti sholat malam, tidak ada salahnya. Memperbanyak sholat seperti itu. Sholat malam, ya, doa, semua. Bahkan di doa-doa sholat malam kita kan banyak yang kita minta. Sama dengan hadis Nabi tadi. Ini. Jadi ala kasa. Jadi kata Allah, siapa yang meminta ampun maka akan kuampuni. Siapa yang meminta rezeki akan kuberikan, dan siapa yang memohon kesehatan akan kusehatkan. Dan seperti itu seterusnya sampai terbenamnya fajar, sampai terbitnya fajar. Ya. Jadi dalam kaitan itu. Jadi saya kira ini jemaah subuh dimuliakan Allah. Tadi juga dipesan oleh tadi malam Pak Anto, kaitkan juga dengan menyambut Ramadan. Saya berharap saya masih punya waktu Pak untuk sebelum Ramadan, karena saya pakai resep dokter Pak Zainuddin, Pak Ketua. Kalau 3x1 itu jauh lebih baik daripada 1x3. Yang Ibu dokter pasti tahu. Jadi saya menganggap kalau saya jejali Ibu informasi nisfus Sya'ban, saya jejali lagi menyambut Ramadan terlalu banyak, nanti sulit mana yang diingat. Ingat dulu sedikit ini. Nanti insya Allah menyambut Ramadan saya mau 2 kali, 2 sesi. Pertama dalam kaitannya bagaimana itu selama ini puasa kita seperti jalan di tempat. Puasa yang kita laksanakan sama juga puasa-puasa yang lain. Kenapa? Karena kita berhenti pada syariat puasa. Harusnya dia naik 1 level, 1 tingkat. Naik pada tarikat puasa. Nanti kita masuk ke situ menyambut Ramadan. Saya kira ini jemaah subuh dimuliakan Allah.
jadi kaitannya dengan nisfu Sa'ban. Ada apa Haji? Ada yang ingin tanya? Ya, Pandi, ya. Ibu seperti tadi ya, Bu, jangan sampai seperti banyak kan doa itu dianjurkan, tetapi biasanya ada yang menulis doa itu lalu dia masukkan ke tas, ke dompet, bapak-bapak ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim ya. Dia tulis itu, dia rendam di air baru diminum. Itu sangat tidak dibenarkan. Bukan seperti itu. Jadi kalau meminta rezeki, minta rezeki, minta sehat, minta sehat. Tetapi jangan jadikan dia jampi-jampi. Ya. Jangan jadikan jampi-jampi. Saya kira itu. Ya. Sama dengan membaca Yasin. Itu memang tradisi kita di Indonesia kebanyakan. Sama dengan pada saat ibu-ibu kalau menyambut 1 Muharram ya, tahun baru, kan banyak ibu-ibu justru menyambutnya khususnya pada 10 Muharram ya. Dia pergi beli semua alat-alat dapur. Penuh itu di Alaska. Karena kebetulan itu waktu sama mungkin biasa diceritakan Pak Guru Pak Farid Wajdi, ada pimpinan pondok patah timbanya, pecah embernya pada waktu 10 Muharram. Dia pergi beli itu. Dia bilang itu penduduk, "Wih, itu Pak Kiai, coba lihat. Dia belanja di bulan 10 Muharram. Mari kita pergi belanja semua." Nah itu penjual, belanja semua. Ya, meskipun tidak dibutuhkan dia beli. Padahal yang dimaksud di situ menyambut itu berbeda. Jadi jangan sama dengan nisfu Sa'ban, jangan kita menambah amalan-amalan yang kita khususkan hanya untuk itu, padahal yang dimaksudkan di situ adalah keutamaan yang ada dalam nisfu Sa'ban jelas. Dalam kaitannya perbanyak amal soleh, banyak baca Quran, banyak berdoa, itu dianjurkan. Ya, kemudian puasa, begitu juga dianjurkan. Dan yang lain dalam kaitan dengan itu. Jangan mengkhususkan amalan-amalan tertentu hanya untuk itu. Tetapi semua sependapat bahwa di situ ada keutamaan. Itu hadis-hadis dan ayat yang saya sebutkan tadi, orientasi para ulama ketika mengaitkan keutamaan itu. Saya kira ini cukup Bapak-bapak Ibu sekalian, jam 6 ya, jam 10, jam 6 2 menit ya. Mudah-mudahan insyaallah semua. Insyaallah Pak Haji, saya pada nanti lihat saja keadaannya. Kalau kita kan masih ada Jumat pertama lagi, jam pertama, saya kira di situ bisa saya gabung dalam kaitannya dengan menyambut Ramadan, sekaligus kita kaji bagaimana sebenarnya puasa kita yang selama ini terkesan jalan di tempat. Sama saja puasa tahun lalu kita laksanakan karena kita berhenti pada syariat puasa ya. Nanti kita lihat ya. Saya kira demikian. Terima kasih semua jamaah sekalian. Ibu-ibu, tidak ada juga yang ingin tanya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya untuk itu, silakan. Dan bapak-bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.